Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para jamaah Majlis Taklim Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja serta rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah pilih kita untuk hadir di majlis ini dalam rangka talabul ilmi, doa mendoakan dan juga kita bisa bersilaturahmi. Atas izin Allah kita hadir di sini dengan diiringi ribuan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Semua itu atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah lipat gandakan pahala kita semua dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga atau para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wa sahabati wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada malam Sabtu ini kita bisa bertemu lagi di majelis taklim yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kenikmatan buat kita untuk bisa duduk di majelis ilmu yang Allah. Dan syukur alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Masuk belum? Sudah masuk, insya Allah sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Insya Allah Rabiul Awal adalah bulan bersejarah bagi kita umat Islam, yang mana salah satu kejadian besar di bulan Rabiul Awal adalah lahirnya manusia yang sempurna, kekasih Allah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana beliau lahir di bulan Rabiul Awal hari Senin. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 17. Oh, keren, tanggal 17. Kita mesti tahu tuh, kalau kita selalu berselawat, selalu ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, kita harus tahu tuh. Atau ada yang belum tahu nih, oh ini anak-anak Zihinta ya, Masya Allah, kangen banget saya sama mereka nih Zihinta. Masih Zihinta atau sudah jadi pamilis? Atau Adela? Pamilis ya, Zihinta pamilis. Ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atau turun ke muka bumi ini, ada yang tahu Nabi Muhammad itu dilahirkan secara normal atau secara sesar? Coba saya yang tahu, Bu. Nabi Muhammad itu dilahirkan secara normal atau tidak? Normal. Serius ini normal? Coba yang sudah belajar tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad, apakah Nabi kita Nabi Muhammad
Muhammad itu dilahirkan secara normal atau disesar? Ayo. Ayo. Jadi ada hadis atau riwayat, saya lupa nama bukunya, tapi ini salah satu juga pengarangnya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu, ketika Nabi kita Muhammad SAW akan dilahirkan, itu Allah jaga kesuciannya sehingga Nabi Muhammad itu tidak dikeluarkan melalui jalan tempat kencing. Baru tahu ya. Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan secara normal, kalau bahasa kita ya, tidak melalui lubang farji. Nah, jadi selama ini anggapan kita Nabi Muhammad lahirnya normal. Jadi Al-Kisah menceritakan ketika Allah sudah takdirkan waktunya Nabi Muhammad untuk lahir ke dunia ini adalah dikeluarkan. Jadi bahasa sekarang itu disesar. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ada yang pernah lahir sesar ya? Pernah ada yang lahir sesar nggak? Di mana dokter membedah untuk mengeluarkan bayi? Antara farji dan di bawah pusar, benar nggak? Nah, saya nggak pernah dioperasi sesar, tapi saya tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dikeluarkan ke muka bumi ini melalui proses sesar, yang mana Nabi Muhammad itu dikeluarkan dari rahim ibundanya, yaitu antara farji dan pusar. Siapa yang mensesarnya, yang mengeluarkannya? Malaikat-malaikat Allah. Jadi Nabi Muhammad itu udah tahu nih, Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan melalui normal atau melalui lubang yang satu jalur dengan lubang kencing. Ya. Nabi Muhammad itu lahirnya di sesar. Jadi antara farji dan udel, disesar oleh malaikat-malaikatnya Allah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW diangkat oleh malaikat dari rahim ibundanya, itu melalui antara farji dengan pusar, yang mana yang mengeluarkan itu malaikat, dan saking bersinarnya Nabi kita Muhammad SAW maka yang keluar seperti sinar. Nah, ini cerita kisah maulid Nabi Muhammad. Ini barangkali Bapak Ibu belum pernah mendengar cerita ini. Saking bercahayanya, nur ala nur, saking bercahaya, makanya keluar seolah cahaya. Maka begitu utuh Nabi Muhammad keluar dari rahim ibundanya, maka perut ibundanya itu langsung tertutup secara spontan. Jadi saking Allah jaga benar-benar Nabi Muhammad sampai keluar
keluarnya saja tidak melalui parji. Kan banyak cerita, kita kan baca itu apa namanya Maulid Nabi kita tuh. Halaman. Jadi begitu Nabi Muhammad lahir, diangkat oleh malaikat melalui proses sesar, lalu dikeluarkan, lalu begitu Rasulullah keluar dari rahim sudah kondisi tersunat. Yang selanjutnya matanya itu sudah bercela, ada celah mata tuh. Kan kalau orang kita tuh biasanya kalau punya anak bayi itu baru lahir tadi apa matanya dikasih kacau? Bukan bang tolong mau buat jelek. Jadi kayak sifat mata udah bercelak gitu. Itu kondisinya sudah terhitam, lalu matanya pun saking gantengnya itu seolah-olah sudah bercelah gitu. Dan biasanya kan kalau ibu-ibu tuh nggak tahu kan ibu zaman sekarang. Kalau emak-emak zaman dulu itu kalau punya bayi itu didandani gitu, dikasih celah gitu kan. Iya, anak raja itu memang dikasih gini-gininya gitu. Jadi biar kelihatan cakep katanya. Nanti kalau udah gedenya biar ganteng. Nah itu Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi sudah begitu tuh. Sudah terhitam dan matanya itu sudah ada celaknya. Jadi ganteng. Nah, jadi mungkin kalau itu sering dengar itu ceritakan kalau Nabi Muhammad lahir sudah berhitam, sudah bercelah, dan apa namanya Nabi Muhammad itu lahir nggak pakai nunggu pusar, ya pusarnya sudah sempurna. Dan ya mungkin baru ilmu yang baru bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan tidak secara normal sekarang, tidak melalui lubang parji, tapi antara parji dengan pusat atau yang sekarang adalah sesar. Jadi manusia yang lahir di dunia ini yang pertama kali disesar adalah Nabi kita Muhammad SAW. Memang yang nyesar Nabi Muhammad bukannya dokter, tapi malaikat. Setelah Nabi Muhammad keluar, maka belekan perutnya dan ibundanya itu langsung tertutup secara langsung. Jadi nggak perlu dijahit. Nggak kayak ibu kan kalau lahir sesar dijahit, kalau ibundanya ibunda Aminah itu tidak dijahit, langsung rapat. Dan ketika menghamilinya dia sedang dalam kandungan itu, ketika dalam kandungannya itu kan ibunda Aminah itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan capek, tidak pakai punya kepengenan yang macam-macam, nggak kayak bini kita kalau begitulah dia hamil kan. Mau megang pala katanya. Pala panen, pala kereta. Malam pertama dia nggak turutin, nggak tidur dia sampai subuh. Dua dia nggak turutin, akhirnya ngadu mamanya, jangan lu nggak turutin besok anak lo gila baik. Akhirnya tengah malam kita bawa ke stasiun. Kita sambil megang pala kereta. Ibunda Aminah itu nggak begitu, nggak merasakan lelah, nggak merasakan capek, tidak merasakan apa sih yang keluar ibu hamil. Jadi kagak pakai nikah dan pengen ngerujak pagi-pagi tadi foto apa cariin mangga nikah kan. Jadi itu cerita sepenggal tentang karena kita mau masuk di bulan Rabiul Awal,
samping itu juga ada dari awal terciptanya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai detik ini di dunia ini, yang sudah wafat ataupun belum, ada manusia yang sampai malam hari ini abadi atau belum wafat. Di antara manusia-manusia itu ada 4 nabi yang belum wafat sampai saat ini. Tahu nggak Bu? Ada 4 nabi yang sampai saat ini belum Allah wafatkan. Bu, tahu nggak? Ada 4 nabi. Yang pertama yang sampai saat ini belum wafat atau Allah belum sampaikan ajalnya, yang pertama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, kenapa dia belum wafat? Karena meminum air abadi. Barangkali kalau masih ada mau boleh kita cari itu. Yang kedua yang sampai saat ini belum wafat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia itu memang Allah jadikan dia untuk menjadi manusia yang bisa membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Maka Allah naikkan Nabi Isa alaihissalam ke langit ketika akan dibunuh, akan disalib. Maka yang dianggap Yesus atau Nabi Isa yang disalib itu adalah salah satu muridnya yang berkhianat. Siapa namanya? Sudah lupa itu. Bukan Yesus. Nah yang ketiga, Nabi yang sampai saat ini belum wafat atau dia menjadi manusia yang abadi, Nabi Idris alaihissalam. Kenapa Nabi Idris sampai saat ini Allah belum wafatkan? Ketika Allah undang dia main ke surga, lalu pulang ke dunia, sendalnya ketinggalan di surga. Akhirnya dia minta izin sama Allah mengambil sendalnya di surga. Begitu udah sampai dapat sendalnya di surga, orang pengen balik lagi ke dunia. Ya Allah, aku gak pengen balik ke dunia, aku pengen menikmati surga yang Kau sudah tunjukkan kepadaku. Maka Nabi Idris alaihissalam bersama ada di surga, gara-gara sendalnya ketinggalan. Di akhir zaman dari yaumul akhirat nanti ada tugas khusus untuk Nabi Idris alaihissalam. Dia sebagai tailor. Tahu tailor enggak? Tukang jahit. Jadi tugas Nabi Idris alaihissalam itu nanti menjadi tukang jahit pakaian-pakaian penghuni surga. Jangan bayangin tailor di dunia. Berapa tuh? Ada 3 dah. Ada 3 nabi yang sampai saat ini masih hidup. Yang keempat, yang terakhir, ada nabi yang sampai saat ini belum Allah wafatkan. Nabi siapa? Nabi Khidir, Nabi Isa, Idris, dan lagi Nabi Ilyas alaihissalam. Kenapa Nabi Ilyas alaihissalam sampai saat ini belum wafat? Karena dia ketika didatangkan malaikat Israel atas perintah Allah untuk menyabut nyawanya, maka bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan Kau wafatkan aku, karena kalau Kau wafatkan aku, maka aku tidak bisa bersujud dan menyembah-Mu. Maka jangan Kau wafatkan aku agar aku tetap bisa menyembah dan berzikir kepada-Mu. Dikabulin sama Allah. Akhirnya sampai saat ini Nabi Ilyas
tugasnya adalah memberi petunjuk arah mana pintu surga buat ahli-ahli majelis ilmu. Insya Allah nanti kita ketemu sama Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi mungkin enggak satu surga kali. Kayaknya kita kalau satu surga sama Nabi sungkan nanti kita lagi merayu-merayu bidadari kita, ada Nabi Ilyas ngeliatin kita kan sungkan ya. Nggak usah satu surga sama Nabi, kita satu surga sama guru kita aja lama-lama jadi ribet ya. Kita mau cium bidadari, ada guru kita ngeliatin. Jadi kita masuk surganya yang sesuai dengan kita dan terserah Allah lah. Yang penting Allah taruh kita di dalam surganya Allah. Amin. Karena saya lihat ada meja di atasnya piring dan memang saya sengaja nggak makan tadi dari rumah daripada suara perut saya kedengaran dari ini. Mendingan kita tutup dulu talim kita pada malam hari ini ya Pak, cukup ya. Insyaallah walaupun ilmunya ilmu hikayat tapi selalu menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan manfaat dan maslahat. Dan insyaallah setelah ini karena tadi katanya belum mahal qiyam, kita mahal qiyam, doa dulu Pak. Gimana Ustaz? Oh doain aja. Ya jadi nanti kita mahal qiyam atau doa. Terus saja pada